Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ustadzah bi khair wa afiyah aidan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Baik anak-anak ustadzah, hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran fikih yang akan kita bahas tentang syarat-syarat dan waktu sholat. Syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum sholat dan wajib bagi orang yang sholat untuk memenuhi syarat-syarat itu. Apabila ada salah satu syarat yang ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Bagus. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Adalah beragama Islam. Maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu pula halnya semua amalan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Surat At-Taubah ayat 17. Syarat-syarat sholat yang kedua adalah berakal sehat. Maka tidak wajib bagi orang yang gila atau orang yang hilang akal. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 golongan manusia yang telah diangkat pena darinya, tidak diberi beban syariat, yaitu orang-orang yang tidur sampai dia terjaga, anak kecil sampai dia balik, dan orang yang hilang akal sampai dia sembuh. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat-syarat sholat yang ketiga adalah balik. Maka tidaklah wajib sholat itu bagi anak kecil sampai dia balik. Apa itu balik? Dewasa. Akan tetapi anak kecil hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan sholat sejak berumur 7 tahun. Dan sholatnya itu sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, melaksanakan sholat apabila telah berumur 7 tahun dan apabila dia telah berumur 10 tahun. Maka pukullah dia kalau tidak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah kentut, keluar air kencing, atau buang air besar, hilang akal atau gila, menyentuh kemaluan, tidur, dan lain sebagainya. Contohnya hadas besar adalah terjadi pada orang dewasa, yaitu dalam keadaan haid. Untuk mensucikannya, maka wajib melakukan mandi. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa disertai bersuci. Hadis riwayat Muslim. Maka anak-anak ustadzah ketika sholat maka harus dalam keadaan suci, baik itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya adalah badan, pakaian, dan tempatnya suci dari najis. Maka harus bersih dan suci, baik itu badannya, pakaiannya, maupun tempat sholatnya. Syarat-syarat sholat selanjutnya yang keenam,
masuk waktu sholat. Sholat tidak wajib dilaksanakan kecuali apabila sudah masuk waktunya. Dan tidak sah hukumnya sholat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Maksudnya adalah bahwa sholat itu mempunyai waktu tertentu. Dan malaikat Jibril pun pernah turun untuk mengajari Nabi Muhammad SAW tentang waktu-waktu sholat. Menutup aurat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Yang dimaksud dengan pakaian yang indah adalah yang menutup aurat. Para ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Dan barang siapa sholat tanpa menutup aurat, sedangkan ia mampu untuk menutupinya, maka sholatnya tidak sah. Syarat-syarat sholat yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram atau ke kiblat, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya atau ke arah Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah ayat 114. Baik, kita akan melanjutkan. Materi berikutnya adalah waktu-waktu sholat. Sholat wajib yang 5 waktu sehari semalam harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Berikut penjelasan waktu-waktu sholat berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut. Sholat subuh atau sholat fajar dimulai dari terbit fajar kedua atau fajar sodik sampai terbitnya matahari. Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Nah, fajar kedua adalah fajar sodik yang merupakan cahaya putih yang memanjang di arah ufuk. Cahaya ini akan terus-menerus menjadi lebih terang hingga terbitnya matahari. Jadi, sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar sodik sampai sejak terbitnya matahari. Sholat duhur. Sholat duhur dimulai dari matahari sudah sedikit condong ke barat sampai bayangan benda sama panjangnya dengan benda aslinya. Secara bahasa zuhur berarti waktu zawal, yaitu waktu matahari sudah sedikit condong atau bergeser dari tengah-tengah langit menuju ke arah barat. Panjang bayang-bayang benda sama dengan tingginya. Sholat asar. Sholat asar dimulai setelah habis waktu duhur hingga matahari menguning.
Asar secara bahasa diartikan sebagai waktu sore hingga matahari memerah, yaitu akhir dalam sehari. Jadi anak-anak, jika panjang bayangan suatu benda telah sama dengan tingginya dan sampai matahari menguning, itu termasuk sudah masuk waktu sholat asar. Berikutnya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Secara bahasa, maghrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Kaum muslimin sepakat awal waktu sholat maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna. Akhir waktu maghrib adalah telah hilang sinar merah atau mega merah ketika matahari tenggelam. Jadi, sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu terbenamnya atau tenggelamnya matahari. Yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya dimulai dari terbenamnya mega merah sampai tengah malam. Waktu sholat isya adalah jika telah hilang sinar merah di langit atau terbenamnya mega merah sampai di sepertiga yang pertama atau tengah malam. Baik anak-anak ustadzah, dari kelima waktu tersebut, waktu yang paling utama dalam melaksanakan sholat fardu adalah di awal waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling mulia adalah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak ustadzah senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami materi tersebut. Jazakumullahu khairan kepada anak-anak ustadzah yang telah menyimak video pada materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.